Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang masih terdapat di perbankan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menerbitkan peraturan presiden mengenai pemutihan utang bagi UMKM, petani, dan nelayan pada pekan ini. Pemerintahan Presiden Prabowo Gibran berencana menghapus utang yang dimiliki 5 hingga 6 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, petani, dan nelayan di tanah air yang masih berada di lembaga keuangan perbankan. Adik Presiden Prabowo yang juga Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hasim Joyo Hadikusumo memastikan Presiden Prabowo akan menerbitkan peraturan presiden pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM pada pekan ini. Hasim menambahkan pemutihan utang bagi 5 hingga 6 juta petani, nelayan, dan pelaku UMKM dilakukan mengingat saat ini masih dibebani dengan utang lama sehingga tidak bisa lagi mengajukan pinjaman di perbankan. Sebab pengajuan tersebut pasti akan ditolak oleh Sistem Layanan Informasi Keuangan di OJK. Padahal utang petani, nelayan, dan UMKM ini sudah dihapus dan dibukukan oleh bank sejak lama. Namun demikian, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya banyak yang meminjam kepada pihak rentenir. Mungkin minggu depan, Pak Prabowo akan tekan suatu perpres pemutihan, Pak. Pemutihan. Sedang disiapkan oleh Pak Supratman, Menteri Hukum. Sedang disiapkan, semua sudah sesuai dengan undang-undang. Mungkin minggu depan, yang saya berharap minggu depan ya, beliau akan tanda tangan perpres pemutihan. 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, Pak. Sementara itu, berdasarkan data OJK per Agustus 2024, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian tercatat sebesar Rp517,253 triliun atau naik 6,9% secara tahunan dibandingkan periode sebelumnya di angka Rp483,862 triliun. Adapun dari jumlah tersebut, kredit macet atau non-performing loan mencapai Rp10,755 triliun atau naik 14,85% secara tahunan dari tahun sebelumnya di Rp9,364 triliun. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penyaluran kredit perbankan sektor pertanian per Agustus 2024 secara tahunan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang seperti akan Anda lihat, Agustus 2023 penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertanian mencapai Rp483,86 triliun, sementara dibandingkan dengan Agustus 2024 mencapai Rp517,25 triliun atau mengalami kenaikan hampir 7%. Selanjutnya, dari NPL non-performing loan dari sektor pertanian per Agustus 2024, Agustus 2023 tercatat 9,36 triliun, kemudian di bulan Agustus 2024 menjadi 10,75 triliun rupiah atau ada kenaikan juga hampir 7%. Baik, itu dia terkait dengan beberapa data yang kami sudah sampaikan. Dan untuk membahas tema kita kali ini menilai rencana pemutihan utang petani, nelayan, dan UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Baik, alhamdulillah sehat. Baik, dan sudah bergabung juga dengan Ibu Dian Novita Susanto, Ketua Umum DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau Pertani HKTI. Halo, selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Pak Rizal. Iya, salam sehat Ibu. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu bagaimana dengan kondisi dari industri ataupun sektor pertanian di Indonesia ini. Mungkin Ibu Dian bisa menyampaikan terlebih dahulu seperti apa sih update-nya kepada pemirsa, silakan. Ya, terima kasih Mas Prasetyo. Kalau kita lihat pertanian Indonesia ini memang masih belum stabil ya, baik itu secara level global maupun nasional. Kalau dari level global kita bisa melihat bahwa indeks ketahanan pangan global kita itu
berada di level ke-63 dari 113 negara. Yang skornya adalah 60,2 dan ini masih di bawah indeks ketahanan global 62,2. Dan kalau kita lihat dari indeks ketahanan pangan global ini, tentunya ini menjadi cermin kondisi pertanian nasional kita saat ini, yang mana memang pertanian Indonesia ini sangat rentan dengan perubahan iklim. Contohnya, El Nino melanda pada tahun 2023, itu di bulan Juli sampai dengan April 2024, yang menyebabkan produksi beras ini terguncang, sehingga Indonesia pada awal tahun, yaitu di Januari sampai bulan Mei 2024 ini mengimpor beras sebesar 2,2 juta ton, yang angkanya ini meningkat sekitar 165,27% dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar 854.000 ton. Lalu kalau kita lihat lagi dari subsektor tanaman pangan saja, memang ini pertumbuhannya masih rendah dan juga masih belum stabil. Ini kita bisa lihat dari tumbuh minus ya pada triwulan 1 tahun 2023 sampai triwulan 3, yaitu masing-masing sebesar minus 3,03, minus 3,32% dan minus 1,47% secara tahunan. Walaupun memang kalau kita lihat di April sampai Juni di triwulan 2 ini cukup tumbuh positif ya, sekitar 12,5%. Oke. Yang angka ini cukup tinggi dibandingkan triwulan 1 pada tahun 2024, yaitu sekitar minus 24,73%. Nah, kinerja apik ini memang menutup kontraksi ya, beruntun sejak triwulan 1 2023 hingga triwulan 1 2024. Selanjutnya kalau kita melihat dari penduduk Indonesia sendiri, ini memang menurut data di tahun 2022 masih ada sekitar 68% penduduk Indonesia ini tidak mampu untuk mengakses pangan sehat dan bergizi. Oke. Dan kemampuan penduduk bangsa Indonesia ini sangat rendah ya dalam mengakses pola makan yang memang cukup bergizi ya. Contohnya itu sayuran dan juga buah-buahan. Padahal kalau dilihat dari lahan pertanian kita cukup luas, namun kita tidak bisa memproduksi, apalagi mengekspor, lalu kita tidak bisa makan pula. Dan ini menurut saya menjadi perhatian dan cukup serius ya, karena balik lagi bagaimana ke depan kita bisa memberikan akses dan juga keterjangkauan kepada masyarakat Indonesia, dan ini menjadi penting. Apakah Indonesia sudah punya peta jalan rantai distribusi dan juga produksi pangan secara nasional, dan ini menurut saya menjadi PR pemerintah ke depan. Oke, itu dia bicara mengenai rantai distribusi, berarti bicara supply chain juga ya terkait dengan sektor pertanian. Nah, dari Indef sendiri reviewnya bagaimana kalau lihat dari sektor pertanian, tingkat kesejahteraan petani begitu hingga saat ini, apalagi nanti ada rencana pemerintah ini akan melakukan pemutihan utang nih terhadap teman-teman petani. Silakan. Terima kasih banyak Mas. Jadi kalau kita lihat sepanjang 1 dekade dulu saja ya, pertanian memang sedang mengalami penurunan produktivitas. Bahkan untuk kontribusi terhadap PDB juga semakin turun gitu ya. Bahkan jumlah penyerapan sektor pertanian ini juga semakin melandai ya. Padahal kita tahu sektor pertanian ini penyerap jumlah tenaga kerja yang banyak. Kita pernah sampai cukup signifikan ya, hampir 20% ya penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Sekarang semakin turun. Jadi ini tentu menjadi PR ke depan ya, bagaimana sektor pertanian ini sebagai sektor dasar atau sektor yang dimiliki ya oleh bangsa kita selain dari sektor mining. Nah, sektor pertanian adalah sektor yang basis pada sumber daya alam. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan bagaimana kondisi saat ini, memang benar ya. Utang tadi disebutkan angkanya fantastis ya, hampir 100 triliun. Nah, kemudian juga kemiskinan itu mayoritas ada di desa, lagi-lagi ya petani lagi yang kena ya, dan nelayan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi penduduk ekstrim atau
masyarakat atau rumah tangga ekstrim atau kemiskinan ekstrim itu yang mayoritas adanya di pedesaan. Yang lagi-lagi itu adalah. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pemutihan utang tani yang notabene ini menjadi menjadi urgen sebagai pelaku usaha di sektor pertanian, bahkan nanti menjadi supporting di dalam meningkatkan produktivitas, maka ini saya kira strategis. Memang ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tapi yang lebih penting adalah Pak Prabowo dalam pidatonya concern dengan pangan dan energi. Ya, tentu saja pangan ini sebagai tulang punggungnya atau backbone-nya itu kan ada di petani gitu. Maka petani harus bergairah, harus sehat, harus produktif, kira-kira gitu ya. Dan salah satu ya yang membuat petani kita tidak produktif adalah permodalan. Dan lagi-lagi hal yang paling penting, kesejahteraan itu mereka tidak pernah menikmati ya memang modal dan utang yang lagi-lagi mereka selalu menjadi pelaku usaha di sektor pertanian yang menjadi sufferer ya. Menjadi tanda kutip ya sulit mereka untuk keluar dari kondisi itu karena memang utang salah satu. Pak Rizal, tapi menurut Anda memang sudah tepat nantinya apabila kebijakan ini benar-benar ditelurkan. Kalau memang tadi disampaikan tadi informasi begitu dari Pak Hasim, pekan depan berarti pekan ini nih akan ada perpresnya nih. Ya, memang tadi saya sampaikan ada positif negatifnya ya. Positifnya tentu saja produktivitasnya akan baik ya, karena selama ini yang jadi problem atau bottleneck dari peningkatan produktivitas ini kan memang di sisi salah satunya kapital atau utang. Artinya yang kedua tentu stabilitas ekonomi mereka ya nelayan maupun petani kan relatif lebih baik ya. Karena kan tidak ada cost yang harus dia keluarkan untuk membayar utang. Kemudian juga mudah-mudahan bisa mengurangi kemiskinan ya. Apalagi memang menjadi concern seperti ini. Dan yang terakhir adalah berkembangnya ekonomi lokal. Apalagi ya, ini menjadi catatan penting. Bagaimana penguatan di usaha pertanian ya, perikanan, penelayan atau petani dalam mendukung penyediaan bahan baku untuk program strategisnya Pak Bowo gitu ya, yaitu makan bergizi kritis. Karena begini Mas Pras, ini kan pasti banyak dari desa bahan materialnya, yang notabene itu harus produktif gitu, harus produksi, supply chain-nya harus diatur. Ya petani gimana mau dia, karena selama ini gini, problemnya adalah market. Market dan supply chain ini menjadi urgen. Salah satu yang bisa menggerakkan saya kira dengan sangat strategis adalah produktivitas si petani. Nah selama ini banyak petani yang malas pindah dari sektor pertanian ke bangunan katakanlah, karena memang mereka menanam wortel, menanam sayur, menanam jagung, ya tidak menghasilkan dan tidak memenuhi kebutuhan hidup di kondisi saat ini. Gitu. Baik Pak Rizal. Berarti memang dari sisi permodalan itu juga menjadi masalah, kemudian supply chain yang sudah disampaikan oleh petani KTI, kita akan bahas lagi nanti. Apakah memang selama ini masih banyak petani yang terjebak utang dan utangnya lebih ke lembaga yang seperti apa? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Budian. Pak Rizal, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Baik, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Ibu Dian Novita Susanto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dan juga Bapak Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Riset Makroekonomi dan Keuangan Indef. Baik, Ibu Dian, kita bicara mengenai kebijakan pemerintah baru kita, begitu Presiden Prabowo yang akan memberikan upaya pemutihan lagi, begitu. Apakah memang ini menjadi angin segar bagi petani? Karena tadi permasalahan yang sudah disampaikan di segmen pertama, ada masalah pendanaan, pembiayaan dan lain-lain, kemudian supply chain-nya juga, kemudian marketnya yang harus segera dibentuk dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bagaimana dari Anda melihat sendiri, Bu Dian?
Ya, kalau kita lihat ya memang kebijakan pemutihan utang ini secara umum sudah pasti menjadi angin segar gitu ya. Oke. Di tengah-tengah memang ketidakpastian produksi dan juga stabilitas harga produksi petani itu sendiri gitu. Akan tetapi kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jangan sampai nanti kebijakan pemutihan utang ini menimbulkan masalah baru ya. Seperti misalnya petani menjadi ketergantungan dan juga moral hazard gitu ya. Selain itu, pelaksanaan ini perlu disertai dengan pendampingan dan edukasi finansial agar para petani ini mengelola keuangan mereka di kemudian hari dengan baik gitu. Lalu kalau kita mau melakukan atau mau memberikan kebijakan, tentunya kita harus meneliti dulu kira-kira kebijakan ini sebetulnya mau menyasar kepada siapa sih? Kebijakan kepada petani miskin kah atau pada petani kaya? Kalau kita lihat secara harfi ya, petani itu bisa dikatakan advokat, akuntan, dokter yang memang mereka mengelola lahan pertanian, itu juga bisa dikatakan sebagai petani. Ingat bahwa dari sekitar kurang lebih 40 juta total petani kita, ada 17 juta ini adalah petani gurem, yang mana mereka hanya mengelola sekitar 0,5 hektar lahan pertanian. Tentunya kalau kita lihat ini untuk jaminan saja tidak cukup gitu ya. Dan karena untuk jaminan saja tidak cukup, untuk itu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, ini biasanya mereka akan berhutang ke warung. Lalu juga ada praktik ijon di situ, lalu kepada rentenir. Apakah pemerintah sudah mempunyai data ini gitu? Lagi-lagi kebijakannya harus jelas. Mau ditujukan kepada petani yang mana, pada nelayan yang mana. Jangan sampai kebijakan ini salah sasaran, menyasar kepada petani kaya yang memang dia bisa ke perbankan gitu ya. Karena kan tadi ya menurut data itu sekitar 6 juta petani dan nelayan yang memang sudah bisa mengakses ke perbankan gitu ya. Penyaluran kredit dikatakan bahwa per Agustus itu 2024 OJK menyatakan sekitar 517 triliun ya, sekitar seperti itu. Dan tunggakan non-performing loans ini ada sekitar 10 triliun yang berarti sekitar 2% gitu ya. Nah ini yang tercatat di perbankan gitu. Tapi bagaimana dengan petani-petani yang mereka terjebak di pinjaman online, lalu juga di rentenir, lalu praktek ijon dan di warung? Apakah ini pemerintah sudah siap dengan data itu? Begitu. Nah, lantas sejauh mana kalau kita lihat yang perlu dilakukan? Memang tadi Anda sampaikan supaya tidak ada ketergantungan petani terhadap utang, kemudian ada moral hazard juga di sana dan edukasi atau pendampingan yang perlu dilakukan. Ya, bisa diulang? Ya. Nah kalau kita bicara mengenai beberapa poin yang Anda sampaikan Budian, tadi kan ada ketergantungan terhadap utang yang semoga itu tidak terjadi, kemudian moral hazard, ada edukasi dan juga pendampingan bagi petani sendiri. Nah ini kira-kira langkah apa yang perlu segera dilakukan sehingga benar-benar efektif kalau memang upaya dari pemutihan utang yang dilakukan pemerintah terhadap petani di Indonesia, meskipun Anda katakan ini sebisa mungkin menyasar kepada petani-petani gurem juga begitu, tidak hanya petani kaya. Ya, menurut saya lagi-lagi kebijakan ini harus jelas. Mau ditujukan kepada petani yang mana. Tadi seperti yang dikatakan Pak Rizal, sebetulnya di sini kita harus mendongkrak perekonomian lokal gitu ya. Jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang gitu ya. Tentunya bagaimana nanti perekonomian lokal ini bisa menjadi multiplier effect bagi perekonomian nasional. Nah untuk itu menurut saya penting baik diperhatikan lagi kebijakan ini menyasar kepada siapa, dan juga sebetulnya gini kalau dari petani ya Mas ya, selama ini menurut kami memang kebijakan pemerintah tidak habis-habis ya. Pemerintah banyak melakukan seperti penyuluhan, membangun kemitraan, lalu memberikan subsidi yang menurut saya cukup banyak juga, kredit khusus, pendampingan dan lain-lain. Tapi memang kalau kita lihat ini sepertinya kinerjanya memang belum maksimal gitu ya, karena memang dinilai belum tepat sasaran. Sebetulnya petani itu simple ya, harusnya petani itu sebagai objek, jangan diberikan terlalu banyak PR pekerjaan. Contohnya misalnya, kadang-kadang mereka harus berpikir bagaimana cara mendapatkan pupuk karena pupuk susah, lalu bagaimana mendapatkan benih yang baik ya, lalu setelah itu bagaimana memasarkannya.
marilah pemerintah bersama perbankan ini support full kepada petani, sehingga petani tidak memikirkan hal-hal yang membuat capek mereka. Karena bayangkan ketika mereka di lahan sawah itu terik-terik dari siang hari, tengah bolong sampai sore, mereka harus bekerja dan mereka juga harus memikirkan akses kalau finansial dan juga subsidi. Nah, ini bantu oleh pemerintah begitu. Itu dia. Nah, Pak Rizal, lantas dengan kondisi seperti ini, bicara mengenai upaya pemerintah, lantas ya lagi-lagi begitu, seberapa efektifnya nanti kalau memang pemutihan utang ini benar-benar bisa berdampak terhadap kesejahteraan, kemudian pembiayaan yang dibutuhkan oleh petani, baik pembelian untuk bibit unggulnya, pupuk, dan lain-lain, Pak Rizal. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya Pak, kita akan jeda dulu sebentar. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini. Dan kita langsung saja ke Pak Rizal. Ini bagaimana beberapa poin yang mungkin perlu digarisbawahi terkait dengan kebijakan pemutihan utang bagi petani, nelayan, ataupun UMKM lainnya. Sebenarnya siapa yang disasar? Dari tingkat petani ternyata tadi ada juga banyak, bahkan belasan juta petani gurem begitu yang mungkin tadi menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan pinjaman pun juga terbatas dengan pengelolaan ataupun garapan tanah yang mereka miliki sekitar 4 atau 5 hektaran begitu Pak Rizal. Ini pertama yang paling krusial adalah data. Yang 6 juta itu yang disasar siapa saja, by name by address. Ya. Dan definisi petani dan nelayan itu apa? Apakah petani pemilik lahan, ya, atau petani penggarap, gitu ya? Karena sekarang kalau based on data, kita lihat petani pemilik lahan itu sudah mulai menipis, menurun. Jangan-jangan yang 6 juta ini juga bukan petani penggarap atau petani yang punya lahan, karena mayoritas atau banyak ya pemilik lahan pertanian itu sekarang di kota-kota pemiliknya, ya, yang dulu memang punya si petani itu, tapi dijual kemudian ya dia menjadi penggarap di situ. Ya. Nah ini definisinya harus clear gitu ya, by name by address, karena kan tujuan dari pemutihan ini harapannya adalah sektor pertanian kan semakin baik. Jangan sampai ya data yang 6 juta itu adalah mereka yang sebenarnya pemilik lahan yang justru mereka menikmati ini bukan untuk mendorong pertaniannya gitu ya, karena ya mereka tidak akan bergairah gitu ya untuk mendorong sektor pertanian. Tetapi yang paling penting memang ini datanya, termasuk juga nelayan. Itu nelayan yang mana? Yang punya perahu kah atau yang dia menjadi buruh kah? Karena perahu-perahu yang dimiliki di nelayan juga tidak semua nelayan punya perahu, nyewa dan lain sebagainya. Nah, memang ini harus terintegrasi ya, datanya harus valid gitu ya. Kemudian juga bisa di cross check ke bawah. Jangan based on data makro atau data aktual di OJK gitu ya, atau di Bank Indonesia begitu yang punya akses ke perbankan. Kemudian itu menjadi ini. Dan itu harus diverifikasi, saya kira menjadi penting. Kalau kemudian data itu clear, valid, dan bisa diverifikasi, dan memang tepat sasaran, saya kira dalam kurun waktu tidak lama pertanian pelan-pelan akan membaik, apalagi didongkrak oleh pasar yang akan di-create gitu ya, melalui program makan bergizi gratis katakanlah gitu ya. Ini kan bisa mendorong ekonomi lokal. Dan tadi yang disebutkan memang jangan sampai ada dampak yang negatif yang justru menjadi penting. Memang program ini ada program jangka pendek ya, jangka pendek yang tentu mampu ya secara efektif meringankan beban hidup petani maupun nelayan ya. Nah, tetapi dalam jangka panjang mesti diiringi oleh program yang lebih holistik, terintegrasi, mulai dari misalnya keuangan ya, bantuan modal produktifnya, kemudian kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutannya seperti apa,
Kalau kemudian hanya hapus hutang merupakan bagian dari tujuan besar misalnya ya, mendorong pembangunan pertanian berkelanjutan yang kuat ke depan, merangka menyiapkan kebutuhan dan ketahanan pangan dan energi menuju Indonesia maju. Nah ini khawatir nanti nggak klop gitu ya, atau parsial gitu ya. Nah evaluasi ini juga saya kira menjadi penting dalam konteks perencanaan dan pelaksanaannya serta monitoring dan evaluasinya ke depan gitu. Baik Pak Rizal, ini menarik analisis yang cukup komprehensif. Nah Budian, lantas keberpihakan seperti apa jadi yang diharapkan dari teman-teman sedulur tani kita begitu apabila memang ada rencana pemutihan utang terhadap mereka begitu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia? Ya tentunya keberpihakan lagi-lagi jangan sampai kebijakan ini menyasar kepada petani yang kaya ya. Tadi juga sudah dijelaskan pada Pak Rizal berkali-kali bahwa malah justru ya kalau kita lihat petani gurem ini rata-rata mereka mengelola lahan yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Nah ini bagaimana gitu. Jadi kita juga berharap dari pemutihan utang ini menjadi tepat sasaran gitu. Kalau memang mau menyasar kepada petani yang miskin, ini datanya betul-betul harus diverifikasi dan tervalidasi gitu ya. Dan kalau kita melihat tadi data yang 6 juta ini data dari mana gitu. Ini kan berarti data yang sudah diakses oleh perbankan gitu. Tapi banyak petani-petani lagi, petani gurem ini yang memang di pedesaan-pedesaan ini memang tidak tersentuh dengan perbankan gitu ya. Jadi kami sangat berharap dari perempuan tani HKTI, karena kalau kita bicara perempuan tani ini ada sekitar 8 juta petani perempuan gitu ya, agar kebijakan ini bisa dirasakan merata oleh para petani-petani di desa dan juga petani-petani kecil begitu Mas Prasetyo. Baik, optimisme Anda tetap cukup kuat begitu mengingat perhatian pemerintah sudah mulai di awal begitu untuk sektor pertanian kita, Budian? Iya, kalau optimis sih sudah pasti gitu ya, karena jika melihat dari pidatonya Pak Presiden gitu ya, dan lebih lanjut saya rasa pemerintahan Prabowo Gibran ini telah menyiapkan beberapa kebijakan yang strategis dan juga praktis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan. Dan ini bisa kita telisik dari visi misinya di nomor 12 Asta Cipta kedua bagian 2 mengenai swasembada pangan dan juga bagian ke-8 mengenai ekonomi biru. Ini memang didedikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan juga nelayan kita. Untuk itu saya secara khusus Ketua Umum Perempuan Tani HKTI dan juga segenap perempuan tani HKTI ini siap mensupport dan juga menjadi mitra pemerintah Prabowo Gibran untuk menjalankan dari programnya. Baik, itu dia Ibu Dian, terima kasih atas informasi, data dan juga update terbaru ya terkait dengan sektor pertanian di Indonesia, dan semoga diharapkan keberpihakannya juga adil dan merata untuk seluruh petani di Indonesia. Tidak hanya seperti Anda katakan tadi petani kaya, petani-petani yang di bawahnya yang masuk dalam mungkin kategori petani gurem pun juga mendapatkan hak yang sama ya. Pak Rizal, terima kasih atas informasi analisis yang sudah Anda sampaikan juga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rizal, Bu Dian, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, saya izin. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan solusi darurat penyelamatan industri tekstil nasional.